wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya reporter ini. Iya. Ya, sekarang kita lagi di lokasi Enin Store yang di Jalan Pramuka. Iya. Ya, bersama ini arsitek. Kami kita kan ada renovasi. Ya, untuk nama Mas, bro. Bro, siapa namanya, bro? Nama saya Ade Putra. Saya wakili teman-teman studio untuk mendesain Nama Enin studionya Store. apa itu? Nama studionya BADS Studio. Jadi BADS Studio ini terbentuk 4 orang yang domisili Kota Palu tentunya dengan 4 orang anak muda. Itu saja. Berarti semua orang Palu terkumpul. Hmm. Apa teman kuliah? atau Iya, apa? teman kuliah, teman nongkrong juga ada beberapa. Ada beberapa dari teman-teman di kampus juga. Junior juga bisa ikut bantu. Ditemukan terus bangun. Jadi BADS terbentuk di 2020 setelah kita lulus kampus, setelah lulus kuliah. Jadi pertama kita ber-15 orang. Dulunya sih kita buat komunitas arsitektur. Di dalamnya teman-teman kampus semua dengan idealis masing-masing soal perkembangan arsitektur Kota Palu. Jadi kita untuk beberapa orang tersebut kita coba buat sendiri untuk alternatif idealis kita masing-masing. Itu saja sih. Oke, untuk yang ini kan Enin Store di Pramuka ini kan direhab. Ya. Nah, langsung berarti konsepnya ini dari Enin langsung atau ada Untuk bicara konsep ya kita kan harus dengar dulu kemauan dari klien yang pada dasarnya kan dari kemauan tersebut kita bisa terjemahkan ke dalam bentuk visual bangunan. Jadi kemarin kita sudah lewat beberapa tahapan konsultasi soal gagasan desain. Jadi yang terbentuk kita menerapkan beberapa tema yaitu tema industrial dengan warna yang kita inginkan. berarti Jadi request Eh, dari Enin ya? request juga bisa. Jadi beberapa konsultasi pembicaraan itu, jadi kita bisa terjemahkan apa yang jadi maksud dan tujuannya. Jadi yang kita dapat dari proses desain itu yang pertama kita buat dalam model industrial yang kita sebut bangunan ini kita sebut Enin Dark Side. Jadi di situ sebenarnya dari teman yang kita lihat di teman-teman di Enin itu ada beberapa materi display yang memperkuat idealisnya dia. Jadi kan Enin Store ini kan ada sejumlah idealis yang tajam ya. Jadi kita terjemahkan ke dalam bentuk desain. Jadi kita ambil bentuk tegas segitiga dengan warna yang agak sedikit hitam. Seperti itu. Jadi ketemulah dengan idealisnya BADS Studio ini. Berarti dari warna itu semua ditentukan semua ya. Sesuai Iya. memang Warna, lighting, terus pemilihan material, begitu. Jadi di desain tersebut kita terapkan warna agak gelap yang kita dominasi dengan warna hitam dan abu-abu. Jadi bentuk segitiga yang dicampur dengan warna hitam itu tersebut. Cuman di situ kan saya menambahkan teman-teman dan saya menambahkan sejumlah bentuk yang spiral. Ada spiral sedikit di dalamnya situ. Itu artinya spiral itu seberapapun idealis kita dituangkan di situ, bentuk spiral itu yang menahan idealis tersebut. Oke, kan ini prosesnya dan saya dengar pengeluarannya dari Enin ini kan yang di Pramuka ini, store yang di Pramuka, store-nya agak sempit di gudang. Ah, Nah, jadi mereka iya, minta iya. 2 tingkat untuk renovasinya 2 tingkat. Hmm. Nah, itu bagaimana pengertian 2 tingkat itu maksudnya? Dia pakai Iya. bahan apa? Jadi pas site visit Iya. di Enin Store itu kan kita dapat lahan untuk pembangunan itu sebesar 9,6 kali 5,2 ya, kalau tidak salah. Nanti kan ada gambar yang disajikan tuh. Terus dari luasan bangunan itu permintaannya pertama kan display sudah pasti, yang di dalamnya itu banyak produk Berarti yang di bawah di dijual. lantai satu, itu Full display, jualan, full jualan display. Yang kedua gudang. Nah, di atas itu. kemarin pas kita set visit ke lokasi untuk existingnya, kan kita lihat Enin Store ini banyak produk, banyak juga stok bajunya kan. Jadi butuh ruang untuk mewadahi stok itu dengan displaynya. Jadi display dengan stok ini agak sedikit banyak tuh. Jadi kita butuh, jadi butuh ruang. Makanya kita up di lantai 2. Jadi nanti dengan akses yang berbeda. Ada akses 2 yang kita kasih situ. Akses pertama
dari sama-sama akses pertama dari depan, cuma kita bagi dua, kiri kanan. Yang kanan pintunya berarti bisa masuk. yang kanan Oke. full kaca dengan arti dari luar bisa kelihatan model display di dalam. Yang kedua satu untuk servis ke gudang. Jadi di gudang itu cuma staff engine doang yang bisa akses ke sana dengan keluar masuknya ini tuh barang dan stok. Ya, Seperti dari itu. prosesnya kemarin saya dengar ada ini pertemuan di kantor Enin antara arsitek dengan kontraktor. Ya, Nah, jadi di situ bagaimana dijelaskan seperti apa kemarin? Dari situ kita bahas soal mekanisme pengerjaan, karena kan kita merekomendasikan apa yang kita rencanakan. Ya, Nah, di situ kan kita bertukar pikiran dengan kontraktor. Yang kontraktor dapat di lapangan ya. itu ada perbedaan sedikit, cuma kan kita carikan solusi terbaik. Jadi proses pengerjaannya itu dari kita merencanakan untuk struktur baja yang ada. Itu menggunakan baja. Menggunakan baja H, Baja H. kalau tidak salah ukuran 150-150. Oh, siap. Baja H dengan bentangan 3,7 ke 3,7 bagi duanya. Jadi ada tiga titik tiang yang di tengah itu fungsi display, sisanya untuk tangga. Oh, sorry saya potong nih. Bro Ade. Ini kan kita kan di Palu kan rawan gempa. Nah, dengan struktur bangunan yang pakai baja itu kira-kira bagaimana untuk kekuatannya atau proses supaya biar dia kuat? Kira-kira Kalau bahas soal struktur gempa itu untuk metode struktur gempa itu ada sendiri untuk pengujian struktur. Jadi sekarang ini kita mengestimasikan struktur baja itu bisa tahan terhadap beban. Itu dulu yang terutama. Siap. Yang kedua untuk proses gempanya saya tidak bisa jawab karena itu ada penelitian tersendiri toh. Tapi Aman lah. sejauh ini baja cukup aman lah. Dengan bentangan seperti itu pasti Yang aman. sesuai. Iya, yang sesuai. Dari kemarin pembahasan yang di kantor ini, dari kontraktor langsung itu kira-kira pengerjaannya berapa lama dia bilang untuk proses? Kalau diskusi dengan pihak kontraktornya, dia bisa estimasi pengerjaan sekitar 2-3 bulan. Saya rasa itu cukup worth it sih. Oh, siap. Ya, dengan perencanaan yang kita buat seperti itu. Jadi ada sudah beberapa pertemuan dan pihak kontraktor, beberapa pertemuan dan klien. Ya. Saya harap kedepannya bisa sama-sama inilah senang lah. Ya, biar klop kan. Iya, biar klop. Jadi sama-sama membantu. Kita juga sebagai arsitek yang desain Enin kan juga sangat terbantu dengan idealisnya teman-teman masing-masing tuh. Sama-sama membangun. Itu aja sih. Berarti 2 bulan ya cukup. 2 bulan Worth it cukup. lah untuk pengerjaan itu ya. Ya, worth it lah. Saya harap ini bisa jadi cerminan ke depan soal pembangunan di Kota Palu dengan hadirnya Enin Store yang kita desain. Saya harap itu bisa jadi jadi panutan lah untuk teman-teman store lain. Teman-temannya. Karena Saya harap bukan cuma Enin Store sih, teman-teman yang lain juga bisa menerapkan idealisme masing-masing. Itu aja sih. ini baja ringan ini selain simpel dia bagus untuk kita ya. Kan saya lihat Baja banyak ringan kafe. dengan baja sih beda. Kalau baja ringan kan itu pengaplikasiannya terhadap beban yang tidak begitu signifikan. Oh, berarti ini Kalau baja strukturnya beda lagi. Itu untuk struktur bangunan utuh. Jadi semuanya proses mekanisme pembangunan ini itu semuanya pakai baja. Sip. sama ini ada. Iya. Bro Ade, sama kalau untuk ininya apanya? Kan pengerjaan 2 bulan. Itu dari arsitek pantaunya bagaimana itu? Pengerjaannya? Dari Jalannya jadi pengerjaannya kita kan tentunya yang pertama konsultasi awal, yang kedua sambil proses pengerjaan selama 2 bulan ini kita pasti ada site visit ke lapangan, diskusi apa yang menjadi kendala di lapangan. Oh, siap. Berarti Semoga bisa dapat solusi di dalam situ. Jadi kita terus pantau sampai ke finishing akhir. Saya harap bisa jadi momentum lah. berarti harus sesuai yang dibicarakan. Ya, silakan sudah Karena dibicarakan. di situ arsitek punya tanggung jawab, dan kontraktor juga punya tanggung jawab di situ. Ya, kan? siap. Sama-sama punya tanggung Pasti, jawab. pasti. Gitu. Jadi kalau untuk ininya Dek, Bro Dek, finishing itu biasanya pengerjaannya beda tidak dengan yang 2 bulan itu. Kontraktor Mas Suri dia cuma kerjakan bangunan, Iya. jadi dalamnya seperti interior tidak. Kira-kira makan berapa lama itu interior sampai ini bisa buka lagi? Kalau untuk pengerjaan finishing termasuk interior itu tergantung rencana yang direncanakan sih. Ya, kalau
pakai bahan yang mungkin susah didapat di kota itu sendiri, ya otomatis kita menunggu beberapa hari lagi. Karena Tapi ini saya harap pengerjaannya bisa mencapai target aja sih. pasti instalasi lampu. Instalasi lampu, finishing lantai, dinding, set, siapa tahu ada interior soal display-displaynya. Berarti Hmm. cukup sudah. Apa sudah hujan ini? Tetap mau balik. Oke lah, siap. Makasih. Ya, makasih Semoga banyak. Studionya Mm-mm. maju terus, mantap. Ya, semoga juga ini bisa launching dan dapat pasar terbaru lagi di tahun yang akan datang. Amin. Thank you. Kasih.